Kira kau tadi anggota DPR dari mana? Kau anggota DPR dari mana? Sendiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Kadangdim, yang saya hormati Pak Camat, yang saya cintai seluruh masyarakat Wakorumba yang sempat hadir pada acara ini di tempat ini dalam suasana kekeluargaan tingkat tinggi. Saya dengan Pak Dandim ini dari Kendari, dari daerah yang zona merah. Zona merah. Kendari itu zona merah, Buton Utara zona hijau. Tapi kemarin sempat zona hijaunya itu jadi kuning karena satu orang dari Wakorumba positif. Sekarang kita lagi swab, mudah-mudahan kembali negatif. Karena yang positif itu usianya 24 tahun, masih muda, dan kita tidak rujuk di rumah sakit rujukan, kita hanya rawat di Kabatengka dan kita isolasi mandiri, dirawat biasa, dan insya Allah akan kembali negatif, insya Allah. Sehingga mudah-mudahan Buton Utara kembali zona hijau. Walaupun riwayat kontaknya kita 40 orang kita rapid dan kita swab sejumlah orang. Sebagai ketua gugus tugas COVID-19, saya ketua gugus, wakil ketua gugus saya itu Pak Dandim, wakil ketua gugus itu Pak Kapolres, wakil ketua gugus itu ketua DPR, wakil ketua gugus itu wakil bupati. Jadi saya tidak sendirian berpikir, bertindak, mengawasi penyebaran COVID ini. Semua pejabat tingkat tinggi di kabupaten kita bersama-sama bersinergi untuk melawan virus ini. Mudah-mudahan semangat kebersamaan ini bisa kita terus hidup-hidupkan untuk menjaga wilayah kita, sehingga wilayah kita ini tidak terpapar, tidak ada tambahan orang yang positif. Kenapa corona ini penting kita beri perhatian semuanya? Karena dampaknya sangat besar. Dampak ekonominya besar sekali. Bagi daerah kita dampak ekonominya tidak terlalu terasa. Tapi kota Kendari sangat terasa. Jakarta lebih-lebih. Ekonomi Jakarta hampir lumpuh dan jutaan manusia mengalami pengangguran yang luar biasa. Orang kehilangan lapangan kerja, kehilangan pendapatan, banyak manusia yang
mengalami kesulitan hidup karena corona ini. Buton Utara alhamdulillah dampak ekonominya tidak terlalu terasa. Yang terasa kita dampak birokrasi. Dampak birokrasi karena sekolah kita atur, puskesmas kita atur, kantor-kantor kita liburkan, tetapi per 15 Juni saya sudah mengeluarkan surat edaran kita masuk new normal. New normal inilah yang harus diterjemahkan oleh jajaran Diknas, jajaran Dinkes, semua organisasi perangkat daerah. Kita kembali normal, tetapi ada new-nya. New-nya itu adalah protokol kesehatan tetap kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Karena ini pandemi corona ini belum berakhir. Kapan Pak Bupati berakhir kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Oleh karena itu sekolah kita sudah kasih keleluasaan, tetapi ada protokolnya. Ini yang saya akan bicarakan secara rinci dengan Diknas, sama dengan layanan kesehatan di puskesmas. Harus kita atur sehingga tetap layanan berlangsung, tapi protokol kesehatan tetap kita lakukan. Anggaran juga tetap kita siapkan untuk kesehatan, untuk dampak ekonomi dengan jaring pengaman sosial. Kira-kira 2 malam lalu saya WA Menteri Sosial Republik Indonesia. Menteri Sosial kebetulan saya berteman. Saya bilang, Pak Menteri, bagaimana dengan bansos? Bansos ini kan hanya 3 bulan. Bansos ini akan berakhir Mei, Juni, Juli. Jawaban Pak Menteri, nanti bansos itu akan, kalau ada masyarakat yang menerima bansos, insya Allah bansos itu akan berlangsung sampai dengan Desember. Tapi besarnya dikurangi bansos. Saya WA lagi dengan Kementerian Desa. Kebetulan menterinya juga saya dekat. Jadi Menteri Desa juga menambah BLT itu mana pada kepala desa. Kepala desa siap-siap ya. BLT itu ditambah 3 bulan lagi. Itu. Bertambahlah penderitaan kepala desa. Tapi kepala desa bertambah, rakyat kita tertolong. Begitu kira-kira. Yang penting masyarakat kita tertolong. Tuh, ini semua dilakukan kebijakan ini karena COVID-19. Karena COVID-19. Oleh karena itu acara-acara kita ikannya Awakorumba ini obatnya corona juga. Insya Allah kalau kita sering makan ikannya Pak Musbah, insya Allah corona jauh gitu. Amin, amin. Jauh, makanya saya dengan Pak Dandim singgah karena kita dari zona merah, kita singgah berobat di Pak Musbah. Iya, iya. Supaya kalau ada sisa-sisa corona di Kendari, Pak Dandim langsung dia hilang di tempatnya Pak Musbah. Begitu kira-kira gitu. Sebetulnya ini yang singgah Pak Musbah bukan hanya Pak Dandim Butur. Tadinya dengan Pak Dandim Muna. Pak Dandim Muna, tadi malam ya Pak Dandim? Tadi malam Pak Dandim Muna di rumah saya sama Pak Dandim Butur. Tapi Pak Dandim Muna takut kalau ketinggalan ferry. Takut.
Mestinya tentara itu tidak boleh takut. Tapi ada juga tentara tidak takut senjata, tidak takut peluru, tapi takut ketinggalan ferry. Ada tentara takut ferry, gitu. Takut ketinggalan saja begitu kira-kira. Saya berharap Pak Camat ya, Pak Camat lakukan koordinasi dengan TNI Polri yang ada di wilayahnya. Di wilayahnya tetap Pak Camat mengalokasi anggaran untuk COVID-19, semua camat tetap mengalokasi anggaran, berjaga-jaga. Kemudian koordinasi dengan Polsek, dengan Danramil. Kemudian relawan yang ada di desa kelurahan tetap bekerja seperti biasa. Relawan yang ada di desa kelurahan seperti biasa. Di kabupaten juga tetap akan menyiapkan anggaran kesehatan. Anggaran kita siapkan, tetapi juga kita sedang juga mengantisipasi pertanggungjawaban karena kita setiap bulan kita ditanyakan pemeriksaannya itu ada dari KPK, ada dari Bareskrim, ada dari BPKP. Memang ini anggarannya besar karena kita tidak terlalu besar, tapi kalau provinsi itu anggarannya 500 miliar. Kemarin malam saya kumpul, saya punya anggota DPR dari PDI Perjuangan 5 orang di provinsi. Malah DPR provinsi itu gubernur itu dipansus oleh DPR provinsi. Tapi saya kasih tahu anggota DPR dari PDI Perjuangan ya pelan-pelan sajalah, jangan terlalu keras-keras. Karena itu anggaran juga tidak dipakai oleh gubernur, anggaran itu juga dipakai. Jadi saya minta di Wakorumba Pak Camat, karena kita sudah telusuri riwayat kontak yang positif. Jadi kalau ada orang baru yang masuk, orang baru ya, apakah itu dari klaster kapal atau dari klaster mahasiswa atau dari klaster daerah-daerah di luar Sulawesi Tenggara, itulah tugasnya relawan kita, relawan desa, segera melapor. Jangan sudah 2 minggu baru kita tahu. 2 minggu itu dia sudah berinteraksi, melakukan kontak. Wah, sudah terlalu banyak. Sudah bukan lagi 10 orang, sudah 40-50 orang melakukan kontak. Kadang-kadang jejak kontaknya sudah kita tidak bisa dapat. Nah, bagaimana kalau jejak kontaknya itu dia ODP? Akan menyulitkan para petugas kita untuk menelusuri, ya. Saya minta para kepala sekolah mengatur sekolahnya dengan baik-baik. Ibu kepala sekolah supaya mengatur shiftnya. Kalau tadinya itu satu kelas ada 50 orang, bagi dua saja. Mungkin belajarnya sampai mungkin 4 jam satu shift. Begitu dulu kita coba. Yang penting anak-anak jangan kita korbankan. Dengan sistem pembelajaran di era ini lagi disusun juga di kementerian. Bagaimana pola pembelajaran di era new normal ini. Ini masih serba uji coba semuanya. Belum ada yang final. Tapi kita takut kalau anak-anak kita terlalu ketinggalan karena sudah hampir 6 bulan ini. Anak-anak tidak tatap muka dengan guru. Mungkin juga banyak guru yang senang tidak belajar karena tinggal di rumah begitu. Tapi banyak guru juga yang gelisah karena anak-anaknya tidak diajar, khawatir kalau ulangan atau ujian tidak bisa menyelesaikan soal-soal. Itu saya kira yang penting-penting. Yang kedua, saya minta di musim hujan ini kita antisipasi
bukan hanya ibu kapus, bukan hanya virus, tapi wabah-wabah penyakit lain kita antisipasi, misalnya wabah penyakit demam berdarah atau wabah-wabah yang lain. Kita tidak ingin ada wabah yang lain selain corona yang menimpa masyarakat kita, terutama masyarakat Wakorumba. Masyarakat Wakorumba harus sehat, masyarakat Wakorumba harus kuat, sehingga aktivitas kesehariannya terus berlangsung, apakah itu di laut maupun di darat. Saya minta para kepala desa yang hadir untuk terus mendorong masyarakatnya, terus bekerja, karena salah satu tugas saya dari Presiden adalah menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan di kabupaten. Kita tidak boleh kekurangan pangan, Bapak Ibu sekalian. Daerah lain sekarang lagi pusing, khawatir akan mengalami krisis pangan di daerahnya. Ada daerah yang sekarang sedang banjir, ada daerah yang karena tambang daerahnya mengalami krisis, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya mengawal betul, mudah-mudahan daerah kita tidak mengalami krisis pangan, kita tetap memiliki ketahanan pangan yang kuat. Sebetulnya hari ini jam 3 saya menjadi narasumber, ada dialog nasional dengan Institut Pertanian Bogor. Saya menjadi salah satu narasumber, menjadi pembicara, tapi jadwalnya jam 3, saya tidak tahu apakah saya bisa pergi atau tidak. Dari pakar nasional, saya menjadi salah satu bupati, sudah 3 kali saya menjadi narasumber nasional terkait dengan ketahanan pangan lokal di tingkat nasional, termasuk hari ini. Terima kasih Pak Dandim, informasinya untuk masyarakat kita. Memang saatnya sekarang kita sudah punya kodim, anak-anak kita dorong untuk menjadi tentara. Tapi yang bisa masuk tentara yang baru lulus SMA. Kalau Pak Camat tidak bisa lagi masuk tentara. Tidak bisa. Karena sudah tentara tidak bisa lagi. Masuk polisi kita dorong, siapa tahu ada anak-anak kita, karena mudah-mudahan kodim kita, Polres kita yang kita perjuangkan luar biasa. Daerah lain belum punya kodim, kita sudah punya kodim. Daerah lain belum punya Polres, kita sudah punya Polres. Dan ini peluang bagi putra-putri terbaik kita untuk masuk polisi dan masuk tentara. Nanti kita akan membuat satu, mungkin yang akan datang kita akan bikin satu pola. Mungkin Pak Dandim kelas 2 SMA kita akan mempersiapkan anak-anak dari kelas 2. Mungkin kita akan minta bimbingan dari Kodim atau Polres supaya ada anak-anak juga yang bisa masuk, apa namanya itu kalawan, yang bukan kalau langsung perwira, akademi militer, yang pangkatnya langsung ada langsung di bahu. Itu begitu kita. Karena di Buton Utara ini, kalau dokter kita sudah punya, profesor kita sudah punya, dokter kita sudah punya, tapi tentara yang jenderal kayaknya belum ada. Kalau polisi yang jenderal sudah ada. Tentara mungkin yang pangkat kolonel, letkol mungkin sudah ada. Tapi kalau yang jenderal belum ada. Jadi ini peluang-peluang kita ciptakan. Anak-anak kita harus sehat, terutama ini peran guru-guru untuk membina anak-anak kita agar kita bina sejak mereka dari SMP, dari SMA menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dan cerdas.
Saya kira ini saja pesan-pesan saya, tidak ada pesan-pesan yang lain. Masyarakat Wakorubah harus sehat, harus kuat, harus bersatu sehingga bisa kita melawan COVID-19 ini dan kita keluar dari pandemi ini dengan selamat semuanya dan tidak ada tidak ada masyarakat kita yang terpapar dan menjadi korban, apalagi hal-hal buruk yang kita tidak inginkan. Saya kira ini Pak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang saya mohon maaf atas perhatiannya, sekali lagi atas kehadirannya di tempat ini. Sama-sama Pak Dandim, bersama-sama saya, bersama-sama Pak Camat, saya menyampaikan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.